Nah, kita akan ngobrol sama reporter kita yang akan bergabung bersama kita di sini, ada Mas Eko Sujarwo dari Jatim. Selamat pagi Mas Eko. Pagi Mas. Selamat pagi Arya dan Davi. Selamat pagi David. Wah, selamat pagi juga Mas Eko. Mas, kok ini bisa sih? Aku membayangkan loh, ini urusannya sama ibadah. Kok ditilep sampai 18 miliar? Ceritanya gimana sih, itu ditilep atau dibawa kabur? Ditipu, apa gimana sih? Apa sih ini yang terjadi? Jadi pada Kamis siang 24 Juli kemarin itu puluhan warga mendatangi Polres Lamongan untuk melaporkan salah satu biro perjalanan haji dan umroh dari salah satu kecamatan di Kecamatan Brondong. Mereka melaporkan biro haji tersebut karena dianggap telah melalaikan atau dalam dugaan penipuan. Mereka datang dari berbagai kota, ada yang dari Lamongan sendiri, dan Gresik, dan juga dari Surabaya. Mereka merasa dirugikan karena travel tidak jelas akan kabar keberangkatan mereka. Gitu, Arya Tenggapi. Nah, ini berarti sekarang posisinya si kantor travelnya apakah nggak tahu udah ditutup, terus orang-orang lagi minta balik uangnya, apa gimana nih update situasinya sekarang nih Mas? Jadi kalau sampai hari ini kantor travelnya masih cuman memang tidak ada yang, kalau menurut dari pengakuan para korban, mereka tidak ada yang mau mengakui dari pengurus dari travel tersebut. Oke. Segitu. Mas, sorry. Ini kita coba tarik mundur ke belakang Mas. 18 miliar. Ini didapatkan dari berapa banyak apa namanya? Iya, orang-orang yang sudah mendaftarkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang akan berangkat umroh gitu. Dan selama berapa lama ini bisa terkumpulan sampai 18 miliar ini? Gini Mas, kalau berdasarkan pengakuan dari para korban itu, kalau 18 miliar itu ada banyak korban Mas. Yang ikut ke Polres kemarin ada sekitar puluhan orang, 21 orang. Kemudian kalau berdasarkan data dari para korban itu memang ada ribuan orang calon jamaah umroh yang gagal berangkat, sehingga ditaksir kerugian itu mencapai 17 hingga 18 miliar gitu Mas. Oke. Ini emang sampai ribuan tadi ya? Kalau nggak salah dengar gitu. Ini emang promosinya manjur banget gitu ya, jago banget, atau memang kayak mereka ada misalnya kayak ini harganya lebih murah, banting harga, atau gimana sih sebenarnya ini Mas? Ya, iming-iming yang ditawarkan oleh biro perjalanan atau travel ini adalah harga murah. Mereka bisa berangkat umroh mulai dari harga di bawah 20 juta, mulai dari 17,5 juta, atau juga yang 10 juta. Itu mereka sudah janjikan untuk bisa berangkat umroh. Kemudian mereka juga diiming-imingi promo murah ini melalui media sosial dengan memaparkan testimoni dan juga citra amanah perusahaan dari tahun 2017 hingga 2024. Astaga, ini serem banget ya. Karena gini, aku pribadi pernah juga tertipu sama travel umroh pada saat itu, dan ujung-ujungnya aku nggak berangkat. Iya, ujungnya akhirnya nggak berangkat. Padahal udah bikin batiknya apa segala gitu. Nah, tapi pada saat itu karena memang travel umroh yang mau aku ikutin itu secara track record bagus banget. Jadi memang sudah memberangkatkan sejak tahun 92. On paper oke. On paper oke. Nah, nggak tahu kenapa pada tahun keberangkatan aku tuh pada gagal semua. Dan untungnya aku sudah tegas untuk minta uangnya kembali. Jadi kembali full 100%. Karena temannya ibuku, karena tadi mau berangkat sama ibu dan sama teman-temannya. Teman-temannya ibuku tuh uangnya dikembalikan tapi bertahap. Jadi lama deh pokoknya. Gak jelas, lumayan luntang-lantung. Nah, untuk travel umroh yang satu ini Mas, apakah memang dari sebelum-sebelumnya sudah punya track record yang bagus sehingga banyak orang yang tergiur gitu, atau sebenarnya masih baru? Kalau berdasarkan informasi yang kami himpun dari Kemenak Lamongan atau Kementerian Agama Lamongan, Kepala Kemenak itu Lamongan melaporkan kalau setelah ditelusuri melalui aplikasi Satu Haji, travel ini ternyata memang tidak memiliki izin resmi. Gitu. Makanya ya, tapi pengen tahu juga deh sebenarnya misalnya nih gitu, aku tuh gimana cara taunya ya mana travel yang ini punya izin, mana enggak, apakah mungkin kita bisa lihat atau di mana sih yuk? Betul. Tuh, Mas. Kemenak Lamongan menyarankan agar sebelum mendaftar untuk umroh atau haji dan memilih biro perjalanan, jemaah bisa untuk melihat aplikasi yang dipimpin oleh Kemenak Lamongan, yaitu aplikasi Satu Haji, karena di situ akan ada daftar
Biro Perjalanan Umroh dan Haji yang memang sudah secara resmi terdaftar di Kemenak RI. Itu David. Oke, berarti ini juga ada informasi penting ya, bahwa ketika kita mau mendaftarkan diri untuk pergi umroh atau ibadah haji, maka sebaiknya kita coba mengecek terlebih dahulu apakah memang ibaratnya nih tour travel yang kita sengaja masukin itu, kita daftarkan, itu memang terdaftar juga di Kemenak atau tidak. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi dan udah punya persiapan gitu ibaratnya. Nggak yang semata-mata kayak gue pengen ibadah udah kemana aja dan yang paling murah, nggak gitu cara mainnya ya. Yang kelihatannya mungkin Instagramnya oke gitu. Wah ternyata nggak bisa juga. Nah ini saat ini apakah proses penyelidikannya udah ketemu nih? Misalnya emang fix ini penipuan, udah ada tersangkanya, udah ada barang bukti atau udah sampai di mana prosesnya nih Mas? Ya, konfirmasi terakhir kami dengan Kasih Humas Polres Lamongan Bapak Ida Hamzaid, laporan ini masih ditangani sesuai prosedur dan penanganan perkara akan dilaksanakan proses penyelidikan untuk menunjukkan adanya peristiwa pidana. Kemudian bukti-bukti pendukung dalam laporan juga akan digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup. Sementara untuk modus, polisi juga masih akan tetap mempelajarinya. Kemudian untuk saat ini karena masih dalam proses penyidikan, itu belum ada tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Gitu. Oke, baik. Mas Eko, terima kasih banyak Mas Eko untuk laporannya Mas. Selamat bertugas kembali ya.